Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua beserta keluarga diberikan kesehatan dan kemudahan di setiap kegiatan. Tak lupa selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia yang bertemakan berita. Sadar atau tidak, setiap hari kita mendengarkan atau melihat baik berita di media televisi, koran, majalah, internet, maupun di radio. Melalui berita, kita bisa memperoleh banyak informasi berupa kondisi ekonomi, fenomena alam, kondisi politik, dan kriminalitas yang menarik untuk diketahui. Jadi, pengertian berita adalah informasi mengenai peristiwa yang menarik yang sedang terjadi. Adapun syarat-syarat berita agar layak diberitakan, sebuah berita yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Faktual. Berita harus bersifat nyata atau kejadian yang diberitakan benar-benar terjadi. 2. Aktual. Aktual bersifat atau terkini atau jarak antara kejadian dan pemberitaan berdekatan. 3. Menarik. Sifat berita yang tidak biasa menimbulkan rasa penasaran atau ingin tahu berkaitan dengan tokoh-tokoh terkenal, berguna untuk diketahui dan dekat dengan pembaca atau pendengar, dan bersifat konflik. Yang keempat adalah objektif. Sebuah berita yang objektif adalah dapat seimbang, tidak memihak. Dalam hal ini berarti disampaikan sesuai dengan kenyataan tanpa ada tambahan atau bumbu-bumbu yang bersifat mempengaruhi pembaca. Yang berikutnya adalah berita harus lengkap, memenuhi unsur atau pokok-pokok berita, yaitu kejadian apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Yang berikut adalah sistematis. Sebuah berita harus bersifat sistematis dan urut dalam penyampaiannya. Mudah dipahami, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang semua orang dapat memahami. Adapun unsur-unsur berita sebagai berikut. Sebuah berita harus lengkap, yaitu memenuhi unsur-unsur berita. Di antaranya untuk menjawab pertanyaan atas jawaban-jawaban tersebut. Di antaranya what, apa. Berita yang menyajikan apa yang sedang terjadi. Where, di mana, kapan kejadian tersebut terjadi. When, yaitu kapan kejadian tersebut terjadi. Who, siapa yang terlibat dalam kejadian itu. Why, mengapa kejadian tersebut bisa terjadi, dan bagaimana, how, kejadian tersebut terjadi. Untuk mempermudah keenam unsur tersebut, kita dapat menyingkatnya dengan akronim ADIK SIMBA. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan sebutan 5W dan 1H. What, where, when, who, why, and how. Untuk ciri-ciri berita, berikut ini adalah
ciri-ciri berita. Sederhana, sebuah berita harus mengutamakan pilihan kata, dimengerti semua kalangan pembaca, tidak menggunakan pilihan kata yang hanya dimengerti oleh kalangan tertentu. Singkat. Singkat adalah berita yang disajikan tidak bertele-tele atau berputar-putar. Padat. Informasi yang mengandung pada suatu berita harus mempengaruhi semua halayak. Lugas adalah tegas atau tidak memiliki makna ganda. Yang berikutnya adalah jelas, mudah ditangkap maknanya. Jernih, memberitakan secara jujur dan tidak menyembuhkan sesuatu yang bersifat prasangka. Menarik, mampu membangkitkan minat baca atau minat dengar. Demokratis, penggunaan sapaan atau bahasa yang sama untuk semua kalangan tanpa melihat pangkat ataupun status kekayaan. Yang berikutnya adalah populis. Ini adalah dalam menyajikan berita bersifat akrab di telinga pendengar, baik bagi orang biasa maupun pejabat. Sedangkan logis adalah tidak bertentangan dengan akal sehat. Sebuah berita harus sesuai dengan kaidah atau tata bahasa yang berlaku. Itu adalah gramatikal. Dan berita harus menghindari kata-kata tutur, yaitu menghindari kata-kata yang digunakan dalam percakapan di warung atau di pasar. Seperti contohnya, dibilangin, dikasih tahu, dan dibikin. Berita juga harus menghindari kata-kata asing, kata-kata yang tepat, menggunakan kata efektif. Lebih diutamakan menggunakan kata mengatakan daripada dikatakan, sebab lebih mempunyai makna dan dipahami oleh pembaca. Yang berikutnya, yang terakhir adalah tunduk pada kaidah. Berita harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baku. Tidak boleh menulis berita dengan bahasa yang vulgar ataupun menghina. Demikian tadi tema kita belajar bahasa Indonesia kali ini dengan judul berita. Semoga berguna untuk teman-teman semua. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.